Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni Hikmah Ramadan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Dr. Haidar Nasir MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ihwana. Wa nusalli wa nusallimu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala ummatihi man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Insinyur Jokowi bersama para Menteri Kabinet Kerja, hadir juga Pak Menteri Agama kita Pak Muhajir, ini pemain ganda kalau ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Pak Teten Mas Duki dan rombongan Gubernur Jawa Timur Pak Dekarwo yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Wali Kota, para tamu undangan yang tidak bisa saya sapa satu persatu, dan khusus Saudara Rektor Universitas Muhammadiyah dan Ketua serta anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, dan hadirin para peserta pengajian Ramadan yang saya hormati. Alhamdulillah, siang hari ini kita hadir di kampus kebanggaan kita, Universitas Muhammadiyah Malang, yang dari kampus ini lahir dua anak bangsa yang kita wakafkan untuk ikut berbagi mencerdaskan bangsa, yakni Pak Malik Fajar dan Pak Muhajir Effendi. Kita menyelenggarakan pengajian Ramadan dengan acara yang cukup istimewa karena dihadiri oleh Bapak Presiden. Ini satu-satunya pengajian Ramadan yang sempat dan bisa dihadiri beliau. Bapak Presiden, pengajian kita itu sudah berlangsung, kalau yang di tingkat pusat 31 tahun. Pengajian Ramadan yang terprogram untuk tingkat pusat itu 6 hari, 3 hari di Yogyakarta dan 3 hari di Jakarta. Dan Pak Din sudah selama 2 periode tentu memimpin pengajian ini. Dan pada saat yang sama, pada minggu yang bersamaan, bahkan peralihan dari minggu pertama ke kedua, itu di seluruh wilayah diselenggarakan pengajian Ramadan, termasuk yang terbesar di kampus kita tercinta yang diselenggarakan oleh PWM Jawa Timur. Pada minggu ketiga oleh pimpinan-pimpinan daerah di seluruh daerah tanah air di negeri tercinta ini. Jadi pengajian yang memang membahas tema-tema khusus, dan hari ini kita di Jawa Timur membahas tentang gerakan filantropi atau gerakan Al-Ma'un dengan spirit memberi itu indah. Hadirin yang berbahagia, saya sebenarnya tidak ingin memberikan tausiah karena beberapa kali juga bertemu Pak Presiden, materinya juga sama gitu ya. Jadi ini untuk para peserta pengajian Ramadan. Yang pertama, kita jadikan puasa dan ibadah di bulan Ramadan ini untuk mi'raj spiritual
membangun ruhani kita pada 3 hal. 1, meneguhkan jiwa muraqabah, jiwa yang selalu dekat kepada Allah, merasa diawasi Allah, dan kemudian kita menjadi orang yang soleh secara akil balig atau matang dan dewasa. Karena puasa mengajarkan kita al-imsak, untuk menahan diri, lalu kita berbuah seperti dalam perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun, kita menjadi orang yang selalu wiqayah, selalu waspada, selalu hati-hati, selalu takut, waspada untuk tentu selalu berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan yang terlarang, buruk, nista, dan segala hal yang sifatnya mungkarat. Orang yang punya jiwa muraqabah hasil dari puasa, dia tidak akan berbuat kebaikan karena ria seperti surat Al-Ma'un, tetapi juga dia tidak akan pernah berbuat keburukan hatta ketika dia punya peluang. Nah, insya Allah kalau orang Indonesia yang mayoritas muslim ini punya jiwa muraqabah, dia tidak akan korupsi dan lain sebagainya. Karena ketika ada niat saja untuk korupsi, dia tahu Allah Maha mengawasi. Boleh jadi KPK dan institusi penegakan hukum bisa dibohongi, tetapi orang yang punya jiwa muraqabah, dia tidak akan melakukannya. Yang kedua, puasa mengajari kita jiwa rif'ah, jiwa mulia, luhur, dan utama. Sebagaimana hadis Nabi, kalau ada orang mengajak kita bertengkar dan berbuat keburukan, Nabi bersabda, "Qul inni shaimun." Katakan aku sedang berpuasa. Itulah makna al-junnah fis siyam. Kita punya perisai hasil dari kita puasa. Jiwa rif'ah itu berbuat kebaikan yang melampaui. Yang dalam hadis Nabi disebut dengan 3 hal. 1, tasilu man qata'aka, pertautkan hubungan pada orang yang memutuskan. Yang kedua, tahilu man haramaka, kita menghalalkan apapun yang diharamkan orang pada kita. Dan yang ketiga, tahallum an jahila alaika, kita berbuat luhur, lembut hati, jembar hati, luas hati pada orang-orang yang berbuat bodoh pada kita. Jiwa rif'ah ini kalau kita praktekkan dalam kehidupan kebangsaan kita saat ini, dimanapun kita berada, insya Allah kehidupan kebangsaan kita biarpun ada riak dan dinamika, tetapi pendulumnya tetap bahwa kita akan menjadi masyarakat yang damai, masyarakat yang bajik, dan masyarakat yang selalu membangun dan memupuk kebersamaan. Karena kita punya jiwa rif'ah. Kalau orang menyulut sesuatu yang buat diri kita, kelompok kita, dan hati kita terbakar, kita sisihkan dan kita redam dengan puasa, maka kita menjadi dewasa. Yang terakhir, puasa akan menumbuhkan jiwa ukhuwah, jiwa yang selalu ingin berbagi dengan orang lain, hatta terhadap mereka yang berbeda agama, pilihan politik, dan apapun. Sikap ukhuwah ini lahir dari semangat bahwa Allah menciptakan kita manusia laki-laki dan perempuan dalam keberagaman dengan semangat lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Tetapi tentu hasil dari puasa melahirkan ukhuwah yang autentik, persaudaraan sesama umat Islam dan bangsa yang betul-betul tulus dan tidak dibuat-buat.
Kalau yang tulus dan tidak dibuat-buat itu insya Allah dasarnya cinta. Sehingga kita tidak akan mudah terbakar oleh hal-hal yang mungkin membuat kita saat itu menunjukkan sikap-sikap yang reaksioner, tetapi lama-kelamaan karena kita punya jiwa uhuwah yang autentik, insya Allah kita bisa berbagi. Bahkan ketika kita punya masalah dalam kehidupan kebangsaan kita, insya Allah kalau jiwa uhuwah kita autentik, maka kita bisa saling menyelesaikan masalah dengan semangat kebersamaan. Saya teringat seorang filosof Prancis, Ernest Renan, yang dia mengatakan sebuah bangsa lahir bukan karena asal-usul, tetapi karena hasrat untuk hidup bersama dan hasrat untuk mau berkorban. Barangkali di tubuh bangsa ini, dari semua kekuatan dan komponen bangsa, mari kita pupuk, kita rawat, dan kita suburkan semangat untuk hasrat hidup bersama dan hasrat untuk mau berkorban. Hidup bersama dan berkorban itu diuji dikala kita sedang ada dalam situasi-situasi yang mungkin situasi galau, pengaruh dari pilkada yang membelah hati kita sebagai bangsa yang besar dan utuh, atau juga karena hal-hal lain yang sebenarnya masih bisa kita selesaikan. Tetapi kalau jiwa dan hasrat bersama masih tumbuh dengan semangat uhuwah yang autentik, saya yakin kita bisa menyelesaikan masalah bangsa ini dengan baik. Syaratnya satu, dalam situasi apapun kita, seluruh kekuatan bangsa, lebih-lebih para elit bangsa, tidak boleh panik menghadapi situasi kehidupan kebangsaan. Nah, puasa mengajarkan kita untuk tidak panik. Terakhir, dari kampus ini dan dari rumah Muhammadiyah yang besar, kita telah terdidik untuk memberi. Dengan spirit Al-Ma'un, kita selalu ingin berbagi dengan seluruh anak bangsa dari golongan manapun untuk berbuat kebaikan. Bahkan kalau saya sering mencontohkan banyak tokoh Muhammadiyah, satu di antaranya yang lahir dari Jawa Timur dan menjadi ketua umum PP Muhammadiyah, yakni Mas Mansur. Beliau menjadi ketua PP Muhammadiyah tahun 38 sampai 42 di saat bangsa kita dalam situasi kritis, tetapi semangat kebangsaannya luar biasa. Beliau bersama Pak Wahab Hasbullah dari Nahdlatul Ulama merintis gerakan Taswirul Afkar, sebenarnya gerakan untuk para ulama di Surabaya untuk mencerdaskan pemikiran, begitu kira-kira. Tetapi dari situ berbuah banyak kelompok-kelompok untuk berbuat bagi bangsa. Lahirlah Nahdlatul Wathon yang lahir di Surabaya. Kemudian ada juga Madrasatu Ahlul Wathon. Ini madrasah untuk para kaum pendukung kebangsaan, kira-kira gitu. Banyak dikasih nama Al-Wathon untuk menunjukkan kecintaan pada bangsa dan negara. Bahkan Mas Mansur itulah yang kemudian dipilih menjadi satu dari 4 serangkai bersama Bung Karno, Bung Hatta, dan Ki Hajar Dewantara sebagai jembatan jelang kemerdekaan Indonesia. Dan terakhir, di saat kekuatan Nika ingin kembali menjajah Indonesia, beberapa bulan setelah kita merdeka, Ki Mas Mansur dalam keadaan menderita tidak tahan, beliau pulang ke Surabaya. Dia termasuk penggerak melawan Nika sampai beliau di penjara dan meninggal di penjara. Itulah bukti dari penghidmatan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang tidak banyak bicara tetapi berbuat untuk bangsa dan negara. Saya kutipkan
kalimat terakhir dari Ki Bagus waktu sidang BPU PKI. Kata beliau, saya seorang Muslim, tetapi saya orang dan bangsa Indonesia tulen. Saya ingin Indonesia raya dan Indonesia merdeka. Yang dijawab oleh Bung Karno, saya pejuang kebangsaan, dan dia memang pengikut paham Ernest Renan, tetapi saya seorang Muslim. Kalau saya buka dada saya dan lihat hati saya, akan terlihatlah Islam. Dengan hati Islam inilah saya akan bela Islam dalam permufakatan dan dalam permusyawaratan. Mudah-mudahan kita belajar dari tokoh bangsa ini. Mohon maaf Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.